Banyak sekali para petani pemula secara khususnya belum paham tentang penggunaan fungisida khususnya di musim penghujan. Jadi fungisida yang tepat di musim penghujan adalah sifatnya penghangat. Berbeda kalau di musim kemarau. Jadi kalau di musim kemarau fungisida yang tepat adalah sifatnya pendingin. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas fungisida yang tepat untuk di musim penghujan, dan yang terpenting adalah bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar terhindar dari namanya layu, busuk daun, dan penyakit jamur lainnya. Oleh karena itu, simak videonya, tonton sampai selesai agar paham. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Aragdana Piti. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat subur sekali. Dan khususnya pada hari ini kita akan membahas lagi tentang masalah tanaman cabai secara khusus. Karena di saat cuaca yang sangat ekstrim, yaitu hujan setiap hari disertai kabut dan angin yang cukup kencang, ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman cabai. Baik itu baru pindah tanam ataupun tanaman cabai yang sudah besar, atau dalam arti kata tanaman cabai yang sudah memasuki fase generatif. Biasanya tanaman cabai yang sudah besar ini lebih rentan diserang penyakit khususnya layu, busuk daun ataupun patek dibandingkan tanaman yang baru tanam. Tetapi untuk mengatasi masalah hal tersebut, yaitu tanaman agar terhindar dari namanya penyakit yang mematikan, yaitu layu, busuk daun ataupun patek ini, kita harus melakukan perawatan dengan teliti, dengan maksimal, atau dengan arti kata dengan ekstra. Jadi di musim penghujan seperti saat ini memang banyak sekali petani pemula khususnya mengalami kegagalan. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, simak sampai selesai, tonton sampai selesai apa-apa saja yang harus kita lakukan. Nah, khususnya kita bahas juga masalah penggunaan fungisida yang tepat di musim penghujan, karena banyak juga yang ternyata belum paham tentang masalah bahan-bahan atau obat-obatan atau pestisida yang tepat yang harus kita gunakan di musim penghujan. Jika ini salah, maka tanaman akan sangat mudah diserang oleh penyakit seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Jadi lumayan subur walaupun di saat cuaca yang sangat ekstrim, hujan setiap hari. Dan ini merupakan tanaman cabai dengan varietas Langgeng 58. Jadi kita belum sempat memasang turusnya atau bambunya kawan-kawan. Dan hari ini kita berada di kebun di lahan ketiga, karena kita menanam cabai ada beberapa tempat seperti yang sudah sering kita buatkan video. Yang pertama kita menanam cabai rawit varietas Angkasa 89. Yang kedua yaitu varietas Kaliber, dan yang ketiga nah seperti ini yang merupakan varietas Langgeng 58. Jadi tanamannya sangat hijau sekali, sangat subur, batangnya sangat kokoh seperti ini. Dan tunas-tunasnya sangat banyak sekali. Nah, kita tidak bisa melakukan pemotongan tunas, baik itu tunas air maupun tunas yang produktif. Karena situasinya sangat ekstrim sekali, yaitu hujan disertai kabut. Dan ini lahannya bertingkat-tingkat kawan-kawan. Nah, ini kondisi langitnya sangat gelap, tadi sudah hujan sangat lebat sekali dan ini baru berhenti. Dan mudah-mudahan nanti tidak hujan lagi. Tetapi memang jeda hujan di tempat kita itu paling 1 jam sampai 2 jam hujan lagi. Terus seperti itu setiap hari. Nah, untuk melakukan perawatan yang maksimal, artinya agar tanaman kita bebas dari namanya penyakit yang mematikan, layu secara khususnya, kita harus melakukan perawatan dengan ekstra. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan bahas bagaimana cara melakukan perawatan secara khusus untuk para petani pemula, karena banyak yang mengalami kegagalan. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah cara olah lahan. Jadi cara olah lahan ini sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai.
Jadi untuk dataran miring seperti lahan kita ini, nah bisa dilihat kemiringannya sangat miring, lahannya bertingkat-tingkat seperti ini, lebar bedengan kita buat kurang lebih 90 cm, sedangkan tingginya kurang lebih hanya 25 sampai 30 cm. Jadi tidak terlalu tinggi. Nah, khususnya bagi kawan-kawan yang menanam cabai di dataran mendatar, artinya air sangat sulit untuk dibuang. Jadi usahakan membuat bedengan itu tinggi, bisa mencapai 40 sampai 50 cm. Sedangkan lebar bedengan itu bisa seperti yang kita buat, yaitu 90 sampai 1 meter. Dan yang terpenting adalah lebar selokan. Nah, lebar selokan yang kita buat di sini 80 cm, tidak terlalu lebar. Jadi kita sarankan untuk dataran mendatar atau dataran yang rata, buatlah selokan itu selebar mungkin, bisa mencapai 1 meter, khusus di musim penghujan. Ini tujuannya agar air cepat terbuang dan sirkulasi udara tidak lembab. Nah, itu yang sangat penting. Setelah kita membuat bedengan, jika lahan ini merupakan lahan bekas atau lahan janda istilahnya dalam dunia pertanian, jadi perlu menambah namanya pupuk kandang atau kompos, disertai dengan penaburan kapur dolomit dan vertipos. Nah, kita tidak menyarankan untuk di musim penghujan menggunakan pupuk NPK, karena ini sangat rentan tentang jamur. Nanti kalau menggunakan pupuk NPK, biasanya bagi para petani pemula, tanaman akan mengalami layu dan akhirnya mati. Jadi setelah kita membuat yang namanya bedengan tebar seperti tadi kapur dolomit dan pupuk kandang, bisa menggunakan pupuk kandang ayam ataupun kambing yang catatannya yang sudah difermentasi. Jadi kalau belum difermentasi, tebar merata di bedengan dengan kapur dolomit dan vertipos. Setelah itu cangkul lagi secara merata biar dia teraduk dengan tanah jadi satu. Kemudian siram dengan menggunakan E4 atau M21 dengan basah. Setelah itu baru melakukan perapian bedengan dan tutup mulsa. Nah, itu tekniknya. Dan setelah melakukan tutup mulsa, jangan lakukan penanaman langsung. Diamkan kurang lebih 30 hari. Ini tujuannya untuk proses fermentasi. Jadi kalau kita diamkan cukup lama, jadi pupuk kandangnya sudah bagus, tidak berbahaya untuk tanaman nantinya. Untuk petani pemula secara khususnya, banyak sekali yang belum paham cara penggunaan fungisida yang tepat, khususnya di musim penghujan. Jadi di musim penghujan, bagusnya kita menggunakan fungisida yang bersifat penghangat. Jadi kalau di musim kemarau, bagusnya menggunakan fungisida yang bersifat pendingin. Nah, ini bertolak belakang antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi di musim penghujan ini bisa menggunakan fungisida yang sifatnya penghangat dengan bahan aktif mancozeb, seperti mereknya adalah Detaan. Sedangkan fungisida yang bersifat dingin untuk di musim kemarau bisa menggunakan bahan aktif Propinep, seperti mereknya adalah Antrakol. Nah, ini perlu dipahami bagi para petani pemula. Jadi makanya kalau kita salah menggunakan aplikasi penyepraian dengan fungisida yang tidak tepat, maka tanaman cabai yang terkena seperti busuk daun ataupun bercak daun itu sangat susah disembuhkan. Jadi yang biasa kita lakukan adalah menggunakan fungisida bahan aktif mancozeb. Kita mix juga dengan yang satu ini, kawan-kawan, khususnya perawatan tanaman cabai di musim penghujan, yaitu kita selalu menggunakan Copper WP. Ini merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini sudah ada perekatnya dan pembasah, kawan-kawan. Jadi juga ada kandungan silika. Jadi kandungan silika itu adalah untuk melapisi daun tanaman. Jadi kalau curah hujannya cukup tinggi, biasanya menyebabkan daun tanaman itu menjadi hitam atau busuk. Itulah makanya diperlukan namanya silika. Jadi Copper WP ini sangat komplit sekali, sangat bagus sekali untuk tanaman cabai, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau, kawan-kawan. Makanya kita sarankan penggunaan ini bisa dimix dengan bahan aktif mancozeb, bisa dimix dengan menggunakan bahan aktif metalaksil seperti ini. Makanya sering kita sistemnya perollingan, yaitu kita sekali waktu kita mix dengan bahan aktif metalaksil seperti Bistromil, sekali waktu penyepraian kita mix dengan bahan aktif mancozeb seperti merek Detain. Nah, itu yang selalu kita lakukan. Jadi seperti yang kita sarankan, ada salah satu fungisida yang kurang tepat untuk tanaman cabai yang masih kecil seperti bahan aktif
azoxystrobin dan depiquinazole, seperti mereknya adalah Amistrastop. Itu kurang tepat kalau kita menggunakan untuk tanaman yang masih kecil, karena depiquinazole itu menghambat pertumbuhan. Jadi kalau kita spray tanaman kondisi masih kecil seperti ini, maka akan cepat sekali berbunga dia, kawan-kawan. Jadi tanaman tidak akan bisa tinggi, jadi pertumbuhannya terhambat untuk khususnya tanaman yang masih kecil. Kalau tanaman yang sudah besar, sudah berbunga, itu tidak masalah, jadi dia fokus di pembungaan, kawan-kawan. Sedangkan seperti tadi sudah kita sampaikan, ini harus kita pahami tentang penggunaan fungisida. Jadi salah menggunakan fungisida, maka tanaman cabai atau daun tanaman cabai tidak bisa sembuh kalau terserang namanya bercak daun ataupun busuk daun. Dan supaya tanaman cabai tetap aman dari serangan layu, busuk daun ataupun patek atau antraknosa, maka perlu kita melakukan pengocoran secara rutin dengan menggunakan yaitu kalsium. Nah, kita biasa menggunakan yaitu Kalbopit. Ini ada kandungan boronnya. Ini sangat bagus sekali untuk menguatkan batang, mencegah serangan jamur secara khusus di musim penghujan. Bisa dicampur atau dimix dengan menggunakan humid acid atau asam humat, kawan-kawan. Biasa kita memakai impresol seperti ini. Ini sangat bagus sekali untuk menaikkan pH tanah dan menyuburkan tanaman, kawan-kawan. Jadi penggunaan secara rutin yaitu kalsium dan asam humat dengan pengocoran interval 7 hari sekali, maka untuk mencegah penyakit layu secara khusus itu sangat efektif sekali. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan, jadi penyepriannya dengan melakukan sistem yang tepat, artinya menggunakan fungisida yang tepat di musim penghujan. Itu akan efektif untuk mengendalikan jamur. Apalagi kita campur dengan bahan-bahan yang lain, khususnya Copper WP dan bahan-bahan fungisida yang lain, kawan-kawan. Dilakukan secara sistem bergantian atau rollingan. Itu sangat efektif untuk mengendalikan busuk daun secara khususnya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Maaf kawan-kawan, di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.